keindonesiaan dan keislaman. Kita muslim, tapi kita tinggal di Indonesia. Maka jati diri keislaman kita adalah juga jati diri keindonesiaan kita. Jati diri keindonesiaan kita, di situ di dalamnya ada nilai-nilai keislaman. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, maka dalam rangka menjaga nikmat inilah, bagaimana menjaga bumi Allah yang namanya Nusantara ini supaya tetap baik. Bagaimana nilai-nilai keislaman, kebaikan, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan bisa tumbuh di negara ini, di bangsa ini, di Nusantara ini. Maka dulu para orang tua kita, guru-guru kita berjuang bersama-sama untuk memerdekakan Indonesia. Nah, disinilah para santri ikut, bukan di garis belakang, tetapi di garis depan. Maka kalau kita baca sejarah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, itu ada dua teriakan, ada dua kalimat, dua kata bahasa kita yang tidak pernah terpisah di dalam semangat kemerdekaan itu. Teriakan pertama, Allahu Akbar. Teriakan yang kedua, merdeka. Dalam satu tarikan nafas, dalam satu tarikan nafas, Allahu Akbar, merdeka. Dua kata ini mencerminkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa semangat keislaman yang ada di Indonesia adalah pupuk yang paling subur untuk memperkokoh kebangsaan dan keindonesiaan kita. Dan itulah yang diperjuangkan oleh para santri kita, guru-guru kita, mengajar kita untuk menatap Indonesia ini sebagai satu kesatuan antara keislaman dan kebangsaan. Jangan dipisah-pisah. Tidak usah pakai koma. Ucapkan itu dalam satu tarikan nafas. Keindonesiaan dan keislaman. Kita muslim, tapi kita tinggal di Indonesia. Maka jati diri keislaman kita adalah juga jati diri keindonesiaan kita. Jati diri keindonesiaan kita, di situ di dalamnya ada nilai-nilai keislaman. Alhamdulillah. Gak banyak Bapak Ibu bangsa yang berhasil meramu ini dengan baik. Tidak sedikit bangsa di negara, bangsa-bangsa di Arab itu gagal mereka. Gagal memperjumpakan antara keislaman dan kebangsaan, sehingga yang terjadi benturan-benturan. Maka tegang terus mereka. Tapi Indonesia berhasil. Di sana tidak berhasil. Akhirnya ujung-ujungnya perang saudara. Akhirnya ujung-ujungnya kerusuhan dan keributan. Satu negara pecah menjadi beberapa negara. Tidak berhasil memperjumpakan dengan baik antara semangat keagamaan dengan semangat kebangsaan. Indonesia berhasil. Alhamdulillah. Kenapa berhasil? Karena para ulama dan para santri terjun langsung untuk mengisi nilai-nilai kebangsaan itu dengan nilai-nilai keislaman. Itu sebabnya jangan heran Bapak-bapak Ibu, kalau di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu bunyinya jelas, atas berkat rahmat Allah. Itu tidak mungkin keluar ungkapan itu kecuali dari bangsa yang spiritualitasnya kuat, yang imannya hebat. Tidak mungkin keluar ucapan seperti itu, tidak mungkin tertulis. Kemudian dasar negara kita Pancasila diletakkan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itulah hasil kerja panjang perjuangan dari para ulama dan para santri
tokoh-tokoh Islam bersama-sama dengan tokoh bangsa yang lain merumuskan dalam bentuk yang paling baik. Itulah negara yang sekarang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, Indonesia ini hasil perjuangan. Kita jaga ya. Siap untuk dijaga? Siap untuk dijaga? Indonesia ini hasil perjuangan panjang. Kalau dalam bahasa Islam itu Indonesia adalah amanatun, suatu amanah yang kita pegang, sesuatu yang kita warisi untuk kita jaga dan kita kembangkan. Nah, tugas itu ada pada kita semua. Bagaimana melaksanakan tugas itu? Kalau kita lihat dari ungkapan Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibda binafsika thumma biman ta'ulu. Mulai dari diri kita dan dari keluarga kita. Jadi kita, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, tidak ada gunanya bicara teori-teori yang hebat-hebat, bicara tentang keadaan global dunia, bicara tentang bagaimana membangun peradaban, bicara tentang bagaimana membangun masyarakat yang ideal, kalau kita tidak mulai dari titik yang benar. Apa titik yang benar itu? Itulah yang disampaikan oleh Rasul tadi, ibda binafsika tsumma biman ta'ul. Kita mulai dari pribadi-pribadi kita untuk menjaga republik ini. Sikap kita harus menjaga republik. Kita mulai setelah dari diri kita, semua biman ta'ud, dari keluarga kita yang terdekat. Ajak keluarga kita menjaga Indonesia, menjaga persatuan, menjaga kebersamaan dengan cara yang tidak sulit sebenarnya. Cukup dengan menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari segala sesuatu yang bisa merusak bangunan kebangsaan kita. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang yang kirim hoax di grup WA, jangan ditanggapi ya. Apalagi isi dari hoax itu adalah hal-hal yang sifatnya fitnah kepada orang lain, kepada kelompok lain, hal yang membuat kasih sayang dalam hati kita itu berubah menjadi kebencian, hal yang membuat persahabatan kita terganggu sehingga silaturahim kita menjadi rusak, hal yang membuat kita suudzon kepada orang lain hanya gara-gara sedikit perbedaan. Ada perbedaan pilihan politik, menyebar hoax kemana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tidak ada artinya Bapak Ibu kita bicara tentang hal-hal hebat Indonesia ke depan, membangun Indonesia yang kuat. Bagaimana kita meletakkan Indonesia di tempat yang terdepan, di samping atau bersama dengan bangsa-bangsa yang hebat. Kalau pribadi-pribadi kita sebagai anak-anak bangsa itu tidak punya kekuatan untuk membangun bangsa kita ini dengan lebih baik. Maka di dalam Al-Quran Allah tegaskan juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jadi selalu dalam Islam itu diajarkan bukan hanya sesuatu yang baik, tapi bagaimana memproses sesuatu yang baik itu. Kita diajarkan titik mulainya. Karena kalau titik mulainya salah, maka apa yang kita kerjakan tidak akan menghasilkan hasil yang terbaik. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Mari kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita. Bentengi diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu cara kita mencintai Indonesia. Bentengi diri kita dan keluarga kita dari sikap, perilaku, ucapan yang bisa merusak kebersamaan kita sebagai bangsa. Itu cara kita menjaga Indonesia kita. Bentengi diri kita dan keluarga kita dari perilaku yang memecah belah hanya karena satu dua perbedaan. Itu cara kita mencintai Indonesia.